Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena orang yang mulia sesungguhnya insya Allah itu bukanlah orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tampan rupanya, tetapi adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di antara kamu insyaallah itu adalah orang yang bertakwa. Semoga kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang ketika nanti menghadap Allah kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa istiqomah, jadikan Islam yang telah beliau bawa untuk kita semua sebagai pegangan hidup kita, dan kita meniru meneladani perilaku beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib ingin membahas tentang puasa dan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Kalau bicara tentang taat, tentu kita sudah tahu bahwa taat itu adalah bentuk dari kepatuhan. Dan yang pertama kali kita patuhi dan taati itu adalah Allah, Rasulnya, dan para pemimpin berdasarkan ayat Al-Quran. Tentu di luar itu ketaatan kita kepada orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, ketaatan kita kepada aturan hukum yang berlaku juga tidak kalah pentingnya. Tetapi ketaatan kita kepada Allah itu adalah ketaatan yang tidak bisa kita tawar. Begitu juga kepada Rasul, lalu kepada para pemimpin kita. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada para pemimpin. Kalau kita lihat dari ayat ini, insya Allah semuanya kita pada hari ini mentaati tiga itu. Kita taat kepada Allah, di mana kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Hai orang-orang yang beriman, wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Lalu kita laksanakan puasa itu. Ketaatan kita kepada Allah. Begitu juga ketaatan kita kepada Kanjeng Nabi. Ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah merupakan ibadah yang wajib hukumnya bagi kita umat Islam untuk melakukan. Dan ketentuan-ketentuannya sudah diberikan oleh Rasulullah melalui hadis. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, kata beliau. Barang siapa yang mendirikan puasa penuh dengan keimanan dan ketaatan dan perhitungan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anjuran Rasulullah kepada kita, betapa dosa kita yang sudah kita lakukan di masa lalu
diampuni oleh Allah bila kita melakukannya dengan apa? Imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan perhitungan. Imannya karena kita tahu ini perintah Allah, lalu diteruskan oleh Rasulullah pada kita untuk kita laksanakan, lalu kita laksanakan. Lalu bagaimana peran pemimpin kita? Wa ulil amri minkum. Kita punya kepala negara, kita punya pemerintah yang mengurus soal agama, misalnya Kementerian Agama, di mana ada ketetapan kapan kita memulai ibadah puasa, atau kita mengikuti ormas yang sudah diakui legalitasnya baik NU ataupun Muhammadiyah, lalu kita ikuti. Berarti kita sudah taat pada 3 level itu, pada Allah, Rasul, dan para pemimpin kita. Karenanya di dalam kehidupan kita, bila kita mentaati karena ini perintah Allah dan Rasulnya, maka tentu Allah akan memberi reward kepada kita, memberikan ganjaran kepada kita. Perintahnya adalah untuk taat. Yang namanya perintah, bila kita laksanakan, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita. Tapi sebaliknya, bila perintah itu kita abaikan, maka kita berdosa. Orang diperintah puasa, dia sanggup secara materi, dia sanggup secara fisik, psikis juga, tapi dia tidak melaksanakan puasa. Berarti dia tidak taat pada Allah. Tunggu saja balasannya dari Allah, yang pasti di akhirat kelak. Banyak umat Islam, tapi ada sebagian umat Islam yang tidak melaksanakan puasa, bahkan terang-terangan. Bahkan kalau ada anjuran hormatilah orang puasa, mereka tidak malu. Kadang makan di tempat umum, kadang merokok di tempat umum, kadang minum di tempat umum. Padahal mereka nyata-nyatanya Muslim, ber-KTP Islam, paling tidak bukti administratifnya seperti itu, tapi mereka tidak laksanakan. Padahal ketaatan kepada Allah itu adalah bentuk ketaatan seorang hamba, di mana ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, lalu kita laksanakan, mendapatkan ganjaran pahala. Itu dari sisi teologis, dari sisi spiritual, belum sisi-sisi lainnya. Kita lihat dari sisi kesehatan saja, bahwa orang yang berpuasa itu dia akan lebih sehat. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Sumu tasihhu, puasalah kalian supaya kalian itu sehat, kata Kanjeng Nabi. Betul, orang yang puasa itu akan menyehatkan. Kendaraan kita, kalau kita pakai terus nggak pernah kita rawat, nggak pernah kita turun mesin, dia akan rusak dan gampang rusak. Ada saatnya dia dirawat. Dan perut kita ini saat bulan Ramadan kita rawat, kita istirahatkan dia sehari penuh untuk tidak makan dan minum, khususnya pencernaan kita itu, supaya dia kembali refresh. Belum lagi dari segi psikologis, orang-orang yang berpuasa itu lebih kuat, lebih tabah, lebih sabar. Karena ketika ia ingin melakukan sesuatu, dia tahu, saya ingin berkata bohong, memang tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai puasa. Tidak, saya puasa. Inni shaim. Saya puasa, saya nggak berani berkata bohong. Saya ingin berkata kasar. Oh, ingat, saya puasa, nggak boleh saya berkata kasar. Saya ingin ghibah, ingin gosip. Oh, nggak jadi karena saya puasa. Secara psikologis, puasa itu mampu membuat kepribadian seseorang menjadi tangguh, menjadi kuat, karena puasa itu menjadi bentengnya. Belum lagi dalam kehidupan kita yang lain. Ketika kita diberi hukum, aturan oleh Allah untuk berpuasa, kita laksanakan, ganjaran kita dapatkan. Dalam kehidupan sosial kita pun seperti itu. Kalau kita taat aturan di lalu lintas, kita akan aman di jalan itu. Kecelakaan itu terjadi karena ketidaktaatan kita pada aturan yang ada. Kenapa seseorang melakukan tindakan mencuri uang, baik uang negara ataupun uang orang lain? Karena dia tidak taat. Dia sudah punya penghasilan, dia tahu itu bukan uangnya, tapi dia ambil. Ada sanksi hukum, dan biasanya untuk pribadinya, untuk keluarga dan anak-anaknya mendapat impact atau dampaknya. Itu sosial. Karena itu orang-orang yang taat kepada Allah, pada Rasul, pada pemimpin, pada aturan yang berlaku, pada hukum dan perundangan yang berlaku,
itu orang-orang yang hidupnya lebih tertib, terkendali, dan yang pasti aman. Makanya dalam rangka itulah kita hidup di dunia itu dengan aturan. Orang yang hidup tidak dengan aturan, sama nanti kehidupannya seperti hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, dan yang lemah akan dikalahkan atau dizolimi oleh orang yang kuat. Tetapi kalau ada hukum memandang orang sama, siapa yang bersalah dihukum. Dan itu dibuktikan juga di republik ini. Yang bersalah dihukum karena sesuai dengan sanksi yang akan diberikan kepadanya. Maka mari kita jadikan ibadah puasa ini sebagai cara kita membuktikan diri taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Semoga ketaatan yang kita lakukan dengan ibadah puasa ini menjadikan kita nanti hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang nanti berbondong-bondong masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.